People say when you work and the salary have a 2 million, you must work like 5 million. But in reality, it's not easy. It's not easy, man. If you salary have a 2 million, you work like 5 million, you just keep the money, nothing. You can save the money. You just work with tired. So I kept it. I kept this now. Kurang 9 hari lagi menuju pulang. Untuk selama-lamanya. Terima kasih sudah membuat saya capek selama 2 bulan ini. Harus jalan cukup panjang. Bayaran tidak setimpal. Ada kaki, ada kaki. Nanti di hari terakhir atau tanggal 29 lah, itu adalah last day cerita di Pekalongan dengan setting yang berbeda sudah pastinya. Jadi ya cukup segitu aja scene pertama ini. Sampai jumpa di scene kedua nanti pulang kerja. Bye bye. Selamat datang di cerita di Pekalongan hari ke-47, hari dimana H-1 sebelum terjadinya laga kualifikasi Piala Dunia antara Australia melawan Indonesia. Di tanggal 19 ini saya membuat video ini benar-benar sebelum sahur, tapi saya tidak puasa. Kenapa saya membuat video ini sebelum sahur? Karena saya tidak bisa tidur. Ada faktor yang membuat saya tidak bisa tidur, yaitu makanan. Jadi pada tanggal 19 Februari ini, saya diajak buka bersama teman-teman di divisi engineering, bersama teman-teman dan bapak-bapak dari TKA ya, tenaga kerja asing, bersama teman baru saya juga dan teman-teman yang lainnya. Kami telah mendaftar berbagai macam menu makanan dan pilihan saya adalah nasi goreng rendang dan es cappuccino. Saya penggemar kopi yang teman-teman sudah tahu di beberapa video yang lalu ada tema dengan kopi yang sepi. Nah, makanan yang saya pesan adalah nasi goreng rendang dan es cappuccino. Itu tidak ada masalah karena saya sudah pernah merasakannya. Dan ya itu menjadi apa ya? Menjadi kayak darah, kok gula darah ya? Apa namanya? Pokoknya ada nama bahasanya itu kayak kita tuh terstimulun akan gula, kaget terhadap kopi yang barusan kita minum. Jadi harusnya kopi segelas itu bisa kita buat pakai untuk berkegiatan dalam sehari. Kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, di sela-sela ada makanan utama di situ. Ada sebuah makanan. Moga-moga nanti saya bisa masukkan di sini ya. Yaitu pisang goreng. Nggak ada yang salah dengan pisang goreng ini. Pisang goreng ini menjadi unik saat tepungnya dicampur dengan biji wijen. Wah, pengalaman yang baru nih.
pisang goreng biji wijen. Tidak berhenti sampai situ, ada mangkuk kecil di piring pisang goreng tersebut. Saya pikir ini adalah gula merah karena terlihat lebih pekat, gula merah atau gula aren. Yang sudah pasti tahu, saya sudah pernah merasakannya kan. Saya ambil pisang goreng tersebut, saya cocol. Loh, kok rasanya berbeda? Rasa ini di seumur hidup saya belum pernah merasakan rasa ini. Kukunya kurasakan. Aku nggak pernah merasakan rasa ini sebelumnya. Bukannya mau lebay ya, tapi memang benar. Selama hidup saya nggak pernah merasakan cita rasa ini. Cita rasa yang datang dari sebuah selai yang terlihat seperti gula aren, karamel atau gula aren yang dicairkan. Apa ini? Pisang kedua aku ambil, tapi dengan metode yang lain, yaitu saya oleskan. Saya makannya dengan alat makan garpu sendok. Wah, cita rasanya juga berbeda. Dicocol dan dioles punya cita rasa yang berbeda. Saat dicocol itu kita merasakan satu gigitan di satu makanan, diselimuti oleh selai itu. Sedangkan dioles itu satu persatu. Wah, kok nagih? Apa ini? Aku kaget dong. Aku mencari di buku menu, ternyata selai itu adalah selai kacang. Yang tidak terlihat seperti selai kacang. Dia itu berwarnanya seperti, bentukannya itu seperti uh, selai gula merah atau gula aren. Wah, ini cita rasa menarik ini. Baru banget kurasakan. Moga-moga bisa ditampilkan di sini ya. Nanti ada videonya dari depan. Dan makanan tersebut, acara buka bersama ini, itu diadakan di salah satu cafe and resto lebih tepatnya, yang sudah pasti cukup mahal. Oke, jadi kami kira-kira 2, 3, 5, 7, 8, 10, bersepuluh dan ber-12. Total 12 orang. Harga makanan kira-kira satu hidangan. Ya, satu hidangan itu 50 sampai 60 ribu. Saya pukul rata ya itu 60 ribu. 80 ribu deh. 80 ribu plus minum masing-masing. Satu orang satu. Kalau misalkan satu orang menghabiskan uang 100 ribu, ya, satu orang nih, 100 ribu, maka total dalam makanan satu orang, makanan minum adalah 1.200.000. Oke, itu belum ketambahan cemilan-cemilan dan lain-lain. Saya pikir saya sudah tertebak dalam otak saya itu sekelibat saja. Kira-kira dalam satu waktu makan itu, kira-kira ya, itu menghabiskan 1 bulan gaji saya. Waduh, dalam sesi acara itu, ya, dari saya duduk ketemu dengan teman-teman dan bapak-bapak, eh, saya itu tertawa. Saya itu gak bisa tahan tawa, beneran. Kalau misalkan teman-teman nanti lihat di samping saya dan lain-lain, mungkin nggak terlihat di kamera ini nggak terlihat ya. Tapi sebelum pengambilan gambar, eh, pengambilan gambar, baik itu pengambilan gambar makanannya tadi dan pengambilan gambar restoran di depan, itu saya ketawa terbahak-bahak. Kenapa saya tertawa? Ada alasannya dong. Pertama adalah eh, dalam 47 hari ini, dari awal saya datang di Pekalongan hingga ini, hingga video ini tayang, berarti hingga video ini dibuat, saya tuh menghemat makanan sehemat-hemat mungkin. Oke,
dan mungkin hampir setiap hari pagi sih enggak pagi siang siang sore itu mungkin 80% saya makan ayam berbagai macam bagian, dada, sayap, paha, dada, sayap, gitu aja. Dan mungkin kalau di rata-rata itu yang banyak yang banyak bagian yang saya makan adalah sayap. Kalau misalkan tetap sampai akhir itu saya kira-kira bisa terbang tuh sih. Kebanyakan makan sayap. Itu yang saya pikirkan. Perut saya kaget saat melihat makanan menu baru di depan mata saya. Terus dengan harga yang wow, saya itu tertawa, tertawa. Kok bisa gitu, kok bisa. Harga sebuah makanan dalam satu tempat ini adalah harga satu satu bulan gaji. Malah itu kok bisa. Jadi saya ketawa sendiri. Ini kan gaji saya 1 bulan. Kenapa dibuat makan rame-rame? Itu masalahnya. Eh, Setelah acara selesai, aku pikir akan ada surprise kembali. Ternyata iya. Dalam perjalanan pulang, saya menemukan sebuah sepeda motor yang bukan motor impian saya, tapi terlihat di mata itu mencolok gitu. Di mata itu kayak gitu. Yaitu sebuah motor Ducati Monster. Naked gak tahu dia merek apa, seri apa. Pokoknya di mata itu kayak wow, merah banget nih. Gitu. Bukan menjadi motor impian saya karena eh, yang langsung saya lihat di sini ya fotonya ya. Nih, fotonya di sini nih. Itu pertama Pak, sudah pasti jadinya sudah pasti besar, terus memakai 2 knalpot sudah pasti, bahan bakar yang digunakan pasti lebih banyak. Jadi ya udah, hanya hanya pengen tahu aja, tapi teman saya tidak mau saya berani bertanya, ya udah diam. Hanya itu saja yang saya pengen ceritakan. Kita lanjut ke segmen kedua yang membahas bentar. Eh 5 orang influencer yang pengen kutemui. Jadi langsung saja ke segmen kedua. Bye bye. Selamat datang kembali di Cerita di Pekalongan hari ke-47. Eh, di segmen kedua ini, saya akan membahas tentang influencer atau teman-teman lebih dikenalnya adalah YouTuber atau konten kreator. Entahlah teman-teman mau bilangnya apa. Saya ingin banget bertemu dengan 5 orang ini dan akan memberikan satu pertanyaan yang bisa memicu kalian untuk melakukan sesuatu, apapun itu. Salah satunya ya bikin video, lebih mudah kan? Bikin video atau bikin konten di TikTok, konten di YouTube, konten di Instagram, dan lain-lain. Karena bagi saya 5 orang ini tuh punya keistimewaan sendiri dalam melakukan hal apapun. Atau mungkin tata letak atau posisinya dia ada di ibu kota jadi lebih mudah, tapi nggak tahu lagi kan. Tapi yang saya lihat dari 5 orang ini adalah mereka itu mudah banget untuk mengekspos daya kreatifnya. Jadi orang pertama nih adalah Raditya Dika, seorang stand up komedian, seorang pencipta lirik lagu, seorang sutradara, seorang gitaris, penulis,
dan lain-lain. Jika saya bertemu Raditya Dika, saya tuh pingin banget tanya satu pertanyaan tentang kreativitas. Kenapa saya tanya tentang kreativitas? Karena bagi saya, Raditya Dika itu selalu menjadi role model dari manapun. Karena entah komika, entah penulis, entah itu terutama dua ini aja ya. Penulis, YouTuber, eh, stand up comedian itu selalu kalau ditanyain siapa idolamu atau siapa komedian menjadi pedoman hidupmu. Jawaban paling umum adalah Raditya Dika. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya memicu kreativitas yang ada di dalam pikiran kita itu tertumpahkan ke tulisan. Atau gini, bagaimana cara menuangkan kreativitas kita itu menjadi kenyataan. Karena saya sudah pernah menciptakan kreativitas yang menurut saya itu kurang, daya tariknya kurang. Tapi sudah banyak orang yang menyuruh saya untuk membuatnya. Jadi begini ceritanya. Saya tuh pandai dengan rima, sangat pandai bahkan. Apapun yang berima itu saya bisa menyusunnya sebagai pertanyaan dan rayuan. Nah, itu sudah saya kumpulkan sekitar, mungkin banyak lah, nggak sekitar banyak lah, nggak bisa dihitung. Pertanyaan rayuan ini kan format baru. Biasanya kan tebak-tebakan, lucu, ya kan. Terus rima, rima kan diambil biasanya dari pantun ataupun puisi. Nah, saya gabungin jadi pertanyaan rayuan. Pertanyaan rayuan itu seperti apa? Mungkin ini akan sedikit cringe atau sedikit aneh atau sedikit uh, mungkin sedikit agak ya kurang menarik lah. Tapi contohnya adalah salah satu contohnya adalah seperti tahu nggak bedanya kamu sama anggota badan? Anggota badan itu sikut, kalau kamu so cute. Sesimpel itu. Itu masih banyak lagi ya, masih banyak lagi. Itu kalimat itu, pertanyaan itu dan rayuan itu selalu kulempar ke live orang, wanita terutama. Itu selalu tersipu malu. Terus terus menerus mungkin ada 10 atau 11 rayuan kulempar dan orang tersebut selalu berkata kepada saya, coba dibukuin, coba diterbitin dan lain-lain. Tapi saya itu nggak bisa karena nggak ada akses ke penerbit dan lain-lain kan, dan nggak bisa menggapai itu. Dan juga saya tuh punya keinginan membuat satu buah katalog, namanya juga katalog kan, katalog seluruh podcast komika yang saat ini sudah mulai bertumbuh dan siapapun komika bisa punya podcastnya masing-masing. Jadi kumpulin semua, aku jadiin buku buat orang-orang ini biar tahu bahwa komika itu punya apa aja sih kok podcastnya seperti itu. Daripada kita cari sendiri-sendiri kan, ini katalognya. Tuh. Dan yang ketiga adalah membuat sebuah buku yang seperti Raditya Dika. Banyak banyak banget ide cerita yang ada di kepala saya, tapi saya tuh nggak bisa menciptakannya. Nah, itu yang jadi pertanyaan, gimana sih merealisasikan ide yang ada di kepala kita dengan sendirian atau tanpa bantuan apapun. Jadi jadi begitu. Pengen banget ketemu orang Raditya Dika. Yang kedua adalah Eno Bening.
Eno Bening seangkatan dengan Raditya Dika, tapi dia ini fokusnya ke digital, dunia digital. Hmm, dunia di mana? Dunia di mana uang bisa dicari tanpa bekerja dengan keringat yang sangat menguras tenaga. Satu pertanyaan untuk Eno Bening, ini fotonya adalah kalau misalkan, nih Eno Bening dengan pikiran kritisnya tidak mengomentari apapun yang terjadi, Eno Bening ini dalam hal apapun ya, hal yang terjadi, terus ngomongin kesukaanmu, terus eh, ngomongin sosial media, aku pengen tahu dengan opini yang kamu punya, hal apakah yang akan kamu bahas jika dunia ini atau dunia yang kamu sukai atau dunia yang amburadul ini itu damai atau enggak ada? Apa yang kamu lakukan? Karena yang kita tahu, yang saya tahu, Eno Bening itu selalu ngomentarin hal-hal yang menurut dia itu tidak normal. Padahal itu sudah terjadi seperti kegiatan normal aja. Ini fotonya, ini orangnya, Eno Bening. Jadi gitu, kalau saya ketemu Eno Bening. Nomor tiga adalah eh yang sekarang lagi booming dengan. Jadi video ini diambil saat bulan Maret ya. Jadi tidak sesuai, tapi teman-teman harus nonton dulu. Jadi Reza Arab pada bulan Januari Februari melakukan live streaming 24 jam seperti enggak seperti sih, mencoba untuk live streaming 24 jam. Sekarang sudah memasuki season kedua. Reza Arab yang kita tahu adalah dulu menjadi gamers, terus MC, terus sekarang jadi musisi. Nah, hal yang pertama saya lakukan saat bertemu dengan Reza Arab adalah mungkin banyak pertanyaan di kepalaku yang mengganjal untuk Reza Arab. Ini orangnya, Reza Arab Octavian. Selama saya ngomong Reza Arab Octavian akan selalu di sini karena saya pingin banget ketemu. Eh, yang saya tanyakan adalah kenapa memilih jalur entertainment sebagai penghasil uang utama? Apakah ya itu aja sih. Kenapa memilih jalur entertainment sebagai penghasilan utama? Memang sekarang Reza Arab lagi maraton. Aku tuh aku nggak iri dengan penghasilan yang didapat dari Sawerianya, enggak. Aku tuh kayak uh, melihat streamingnya gitu, kepikiran gitu, kok mudah ya orang hanya ngobrol, hanya uh, standby kamera, hanya melakukan hal-hal biasa, tapi tiba-tiba 100 juta, tiba-tiba 1 juta, tiba-tiba 7 juta. Sedangkan di Jawa Tengah, sedangkan di Jawa Tengah nih, mendapatkan uang 3 juta saja, itu sulit. Karena ya UMR-nya tidak sampai segitu. Jadi itu pertanyaanku. Mungkin ada lagi pertanyaannya adalah seperti eh, apakah orang seperti biasa, seperti saya ini
bisa nggak berteman atau ngobrol selama kurang lebih setengah jam gitu atau 1 jam ngobrol atau nggak in frame lah. Pokoknya nonton kalian di belakang kamera, nonton gitu. Selama kalian live atau selama kalian eh, beraktivitas di ruangan itu, saya nonton gitu, nonton gimana sih orang-orang ini nggak ngapa-ngapain kehidupan normal tiba-tiba ada uang 100 juta, 150 juta itu gimana rasanya gitu. Aku tuh penasaran gitu, kok bisa gitu ada orang yang tiba-tiba beri uang 10.000. Kalau kalau 10.000 sih oke lah. Aku juga pernah ngasih kok ke maraton. Tapi yang aku pikir gini loh, kok ada orang yang tiba-tiba ngasih uang, sedangkan di daerah lain itu untuk mengeluarkan uang itu masih pikir 1 sampai ribuan kali gitu. Ada rasa kepinginan menjadi, ada rasa ingin menjadi Reza Arab. Tapi apalah dayaku, semua fasilitas yang kupunyai tidak menyanggupi seperti Reza Arab. Bahkan mikrofon ini harus digantungin ke led kunci L, nggak seperti uh, Marathon kan. Mungkin kalau kalian nggak tahu uh, visualisasinya Marathon seperti ini kira-kira. Jadi ada ruang tamu, ada mic 3, kita disorot kamera, kita tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Kok bisa gitu? Itu yang kepingin. Ngobrol aja, kepingin ngobrol setengah jam atau 1 jam gitu di nggak tahu di mana, di kafe atau di belakang kamera. Aku nggak mau, aku kepingin banget jadi teman di belakang layar untuk Reza Arab. Atau aku pingin banget menemani Reza Arab seharian aja. Entah itu di rumah doang, entah itu harus keluar kemana-kemana, seharian aja. Dari 00, dari 2, dari 00 sampai 23.59, sampai 00 lagi lah seharian. Kepingin tahu aku, apa sih yang dilakukan Reza Arab sehingga dia itu bisa mendapatkan uang semasif itu. Itu kepingin banget. Yang berikutnya adalah putra dari salah satu mantan presiden. Salah satu putra dari mantan presiden, yaitu Kaisang Pangarep. Kenapa dari sekian banyak influencer ada satu putra dari presiden? Karena begini, Kaisang, Mas Kaisang, itu aku pengen ketemu dia karena satu, kok mau, kok mau menerima tawaran dari partai tertentu untuk menjadi eh, ketuanya. Karena yang kita tahu, partai anak muda, memang partai anak muda, tapi kan reputasinya itu masih belum menggeliat seperti influencer-influencer yang lainnya. Terus sekarang lagi kasus juga. Terus jika Reza, jika bersama Reza Arab itu 1 jam, aku tuh pingin banget Kaisang Pangarep itu masuk kontenku. Kontenku 5W1H. Kenapa Kaisang pingin banget masuk kontenku? Karena Kaisang punya podcast. Lalu bersama teman komik-komik, bersama teman komikanya. Aku tuh pengen banget. Apakah seorang putra presiden itu mendengarkan podcast yang only audio atau video ya? Itu pengen tanya. Ya kalau kalian teman-teman nonton di konten saya 5W1H itu pengen tanya 5 pertanyaan tersebut itu pengen ku berikan ke Mas Kaisa dan aku pengen tahu jawabannya apa. Berarti
Aku pengen banget ketemu Mas Kaisang itu 5 sampai 10 menit lah. Gitu aja. Dan yang terakhir, kelima, sebenarnya harusnya 6, tapi yang kelima ini adalah satu paket, yaitu Aasio, eh, Andreas dan Andovi Jaloves. Ini khusus banget. Saya tidak akan membahas YouTube-nya Andreas atau YouTube-nya Andovi, tapi aku pengen banget bahas Aasio. Untuk manggilnya apa ya? Kak Dovi dan Kak Andreas. Lebih mudah, lebih formal. Kenapa di konten Aasiomu eh, tidak pernah merespon ataupun membuat satu segmen khusus untuk mendengarkan para pendengarmu atau merespon para penikmat konten. Aku uh, sudah spam komen karena aku pernah spam komen. Pingin banget Kak Dovi dan Kak Andreas ini membahas tentang podcast komika. Sangat spesifik dong. Banyak banget dan podcast komika di sini. Tapi aku tuh pingin banget. Suatu hari, aku pingin banget uh, jadi guest lah di kontennya AASO. Kenapa podcast? Kenapa jadi guest star? Karena aku pingin banget ngenalin podcast-podcast yang under radar ke kontennya AASO. Aku percaya sekali Kak Dovi dan Kak Andreas itu jarang banget dengerin podcast dari komika. Aku percaya sekali. Terutama komika Indonesia ya. Dan sama seperti empat orang lainnya, saya tuh akan memberikan satu pertanyaan masing-masing. Satu pertanyaan ke Andreas dan Kak Andovi. Itu kalaupun Kak Rasel ikut nggak apa-apa, tapi ini lebih ke Kak Andovi dan Kak Andreas. Aku tuh pengen tanya ke masing-masing. Kenapa kalian tidak pernah mengundang komika yang merintis? Ngerti nggak maksudku? Jadi mungkin Kak Andreas dan Kak Andovi sudah kenal komika-komika yang terkenal. Tapi Kak Andovi atau Kak Andreas pernah nggak dengar komika-komika yang baru merintis seperti Rizky Prasetya, terus Virsa Logika, ataupun Fajar Mukti, Faisal Agung, ataupun komika-komika yang baru keluar dari kompetisi, atau komika-komika seperti Herman Jonek, Deki Sutrisna, Gugun Beke, Wahui, itu kenapa nggak diundang? Karena kenapa harus mengundang komika merintis? Karena yang kita tahu, mereka itu juga punya karya di TikTok. Tapi ya gitu, tidak seramai kalian yang sudah punya nama. Memang kita harus bersaing, tapi alangkah baiknya bersaing sambil membantu kan nggak masalah, ya kan? Semoga video ini ditonton oleh kelima orang ini, keenam orang ini, dan aku tuh pengen banget masuk ke semuanya, pengen banget. Semoga teman-teman yang sudah nonton ini
nge-tag atau ngirim video ini ke 5 orang ini. Dan buat teman-teman juga yang sudah dengerin, jangan lupa klik link Saweria di bawah. Bantu saya buat makan dan bisa biayai saya untuk transportasi untuk menuju mereka dan mewujudkan mimpi-mimpi saya lewat link Saweria di bawah. Jadi terima kasih teman-teman. Jangan lupa besok jam 7 pagi saya akan upload video lagi yang akan membahas sepak bola. Saat video ini tayang, saat video ini dibuat, itu berarti ya 2 hari lagi Indonesia lawan Australia. Karena saya fans Garuda sejati, saya tuh saya tuh pingin banget buat satu tim 11 orang pesepak bola dengan berbagai macam posisi yang saya sukai dan pengen bertemu. Jadi terima kasih teman-teman sudah nonton. Sampai jumpa di besok hari jam 7 pagi. Bye bye.